Ayahku adalah dewa perang. Bab 11. Petugas itu mencibir, jangan hanya bicara tetapi jangan berlatih, ambil uangnya dan tampar wajah kami. Orang-orang di sekitarnya menjawab, dan mereka semua tampak seperti mereka sedang menunggu untuk ditampar wajahnya. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, sungguh orang biasa, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Bahkan jika putriku menginginkan bintang, aku akan mengambilnya dan memberikannya padanya, belum lagi. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Ups, tidak ada uang. Ketika dia pergi dengan segel beberapa waktu lalu, dia tidak membawa banyak uang, hanya beberapa ratus yuan. Saya biasanya memperlakukan uang seperti kotoran. Siapa yang membawa kotoran? Melihat ekspresi malunya, orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Petugas itu tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Di mana uangnya? Menurutku kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 60 yuan, tapi kamu masih punya 6 miliar. Qian meletakkannya dua tangan kecil dan melihat ke atas. Guan Qianjun tampak sangat malu, jantungnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan dia merasa sedikit menyesal. Dia berkata dengan lembut, dasar bodoh, kamu jelas tidak mampu membeli begitu banyak uang, tapi kamu tetap bersikeras untuk pamer. Lihat, orang lain akan tertawa sampai mati, kan? Kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kamu hanya suka berpura-pura. Suka berpura-pura saja. Patah hati. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala kecilnya, gadis kecil, aku benar-benar bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Kamu adalah putriku yang berharga. Jika kamu menginginkan dunia ini, aku akan memberikannya kepadamu. Semua orang di sekitar mereka tertawa lagi. Anak ini benar-benar gila. Rasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyombongkan diri dalam hidupnya. Ini adalah pria hebat yang bisa mengisi perutnya dengan menyombongkan diri. Qian menghentakkan kakinya, oke. Oh, kamu benar-benar menginginkannya. Aku tidak menginginkan Barbie lagi, dan aku tidak akan memaksamu untuk membelinya. Tidak ada gunanya memaksa orang bodoh untuk membeli Barbie. Aku merasa gagal. Dia mendongak ke langit dan menghela nafas, berbalik dan hendak berjalan keluar. Petugas itu mengejek dengan keras, hei, nak, jangan pergi, ayahmu ingin membelikanmu boneka Barbie seharga 600.000 yuan. Hal ini sekali lagi memicu tawa yang menggelegar. Wajah Guan Qianjun menjadi dingin dan dia hendak memarahinya. Tiba-tiba, sesosok tubuh masuk dari luar. Celepuk. Berlututlah di hadapannya. Tiba-tiba, semua tawa di sekitar mereka membeku, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Guan Qianjun juga sedikit terkejut, lalu menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan matanya menjadi dingin. Jenderal akan memberi penghormatan kepada Yang Maha Tinggi. Dewa Perang tidak dapat dihina. Yang Maha Tinggi tidak dapat dihina. Siapa yang berani tidak menghormati Yang Maha Tinggi, aku ingin dia mati. Pria itu yang berlutut tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang tajam, dan melihat ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya awalnya sangat mengejek, tetapi ketika mereka ditatap oleh tatapan jahat ini, mau tak mau mereka merasa takut, dan bahkan merasa seolah-olah hati mereka ditusuk. Pria ini baru berusia 26 atau 17 tahun, namun ia memiliki aura yang sangat kuat. Dan dia benar-benar berlutut di hadapan seorang pria berpakaian biasa. Menyebut diri Anda sebagai jenderal terhebat. Sebut ayah yang merawat bayi itu sebagai makhluk tertinggi. Tanda seru. Akting. Tidak ada kamera di sekitar. Wanita cantik bernama Fang Yuan di tangga spiral terkejut dan tidak percaya. Dia bergumam, ini. Bukankah ini putra kedua dari keluarga Qi Kunlun? Kudengar dia telah menjadi dewa perang persiapan. Itu adalah posisi yang sangat menakutkan, yang dikenal sebagai senjata negara. Petik 2. Meskipun keluarga Qi hanya salah satu dari 7 keluarga besar, tetapi ada dewa perang persiapan, dan dia ingin secara resmi memasuki rangkaian dewa perang. Saya khawatir ketiga keluarga kaya semuanya akan memeluk pahanya, dan keluarga Qi akan dipromosikan menjadi keluarga kaya cepat atau lambat. Dia, Qi Kunlun, benar-benar berlutut di hadapan orang biasa itu. Asteris tertinggi. Fang Yuan tiba-tiba bergidik. Latar belakangnya juga tidak sederhana. Keluarga Fang menempati urutan kedua di antara 7 keluarga besar, dan dia memiliki 2.000 emas. Awalnya aku meremehkan pria yang merawat bayi itu, tapi sekarang menurutku dia seperti dewa. Di lantai pertama, petugas itu tertawa dan berkata dengan nada menghina, 2 orang gila datang ke pertunjukan ini dengan seorang anak. Otakmu lebih buruk daripada toilet siram. Dia mengatakan ini,
yang segera memicu ejekan yang lebih intens di sekitarnya. Sialan. Saya terkejut. Saya pikir saya berada di medan perang. Jenderal dan yang tertinggi ada di sini. Mereka bodoh atau gila? Kamu bisa berlutut dengan cara yang sopan. Ayo, datanglah padaku juga. Berlutut dan panggil aku Raja Surga, dan aku akan memberimu $250. Hahaha. Itu adalah Qi Kunlun yang berlutut di depan Guan Qianjun. Kata-kata menjijikkan di sekelilingnya membuatnya marah, tiba-tiba dia berdiri, dan gelombang niat membunuh menyapu ke segala arah. Beberapa orang bahkan tanpa sadar memotong rambutnya dan terbang di udara. Qi Kunlun pernah menjadi raja tentara, dan dia sudah galak, tetapi sekarang dia adalah dewa perang dalam persiapan, dan dia bahkan lebih kejam. Nada suaranya sangat dingin. Tidak apa-apa mempermalukanku. Tapi jangan mempermalukan yang maha tinggi. Sekelompok orang biasa, tahukah kamu bahwa jika bukan karena kemampuan yang maha tinggi untuk membalikkan keadaan, kamu masih bisa pergi berbelanja dengan tenang selama bertahun-tahun yang akan datang. Saat dia mengatakan ini, dia hendak memamerkan kekuatannya, tetapi sebuah tamparan datang di bahunya. Dia menepuknya, dan keterampilan yang dia sebutkan langsung teratasi. Qi Kunlun berbalik dan hendak berlutut lagi, namun ditarik kembali oleh Guan Qianjun. Dia berkata dengan tenang, baiklah, jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu, kamu harus menunjukkan kekuatanmu kepada musuh. Tidak perlu menyerang orang. Kemarilah, aku akan memberitahumu sesuatu. Setelah itu, dia pergi ke memegang tangan Qian-Qian dan ingin menyingkir, namun dia dibuang. Dia menatap matanya yang besar dan berair, hei. Bodoh, berapa biaya untuk menemukan orang ini untuk berakting denganmu? Bukankah dia mahal? Dengan uang sebanyak ini, kamu sebaiknya mentraktirku es serut. Kamu benar-benar bodoh. Aku tidak akan pergi dengan orang bodoh, ya, kamu malu. Guan Qianjun, ini. Qi Kunlun sangat marah. Beranikah Anda menyebut yang paling idiot dan bodoh? Sungguh tidak masuk akal. Dia menatap Guan Qian-Qian dengan tajam. Meskipun matanya menakutkan dan kebanyakan orang tidak berani melihatnya sama sekali, bayi kecil yang lucu itu berkata bahwa dia tidak berada di bawah tekanan apapun. Dia menatap marah ke arah Dewa Perang Persiapan dengan sepasang mata yang sangat cerdas dan keras kepala. Qi Kunlun, sepertinya ada yang salah. Benar. Ini adalah putri yang maha tinggi. Dia tidak bisa dipandangi, dan dia harus dilindungi dengan hati-hati. Dia hanya berpura-pura tidak mendengar ayahnya ketika dia memarahinya, jadi dia segera mengubah wajahnya menjadi senyuman. Qian-Qian, hehe, caramu menatap sangat lucu. Bayi kecil yang lucu itu berkata, tapi kamu terlihat sangat bodoh dan bodoh. Qi Kunlun merasa malu saat dia mengikuti jejak Qianjun. Melihat putrinya tidak mau mengikutinya, yang terakhir tidak punya pilihan selain berjalan ke pintu sendirian, Qi Kunlun dengan cepat mengikuti dan melaporkan dengan cepat. Kemudian, wajahnya penuh kemuliaan, Yang Agung, saya tidak akan menguntit Anda. Saya akan kembali ke kota Yunhai untuk berlibur. Ngomong-ngomong, saya akan melayani Anda atas nama 2 jenderal. Markas besar telah memberitahu saya hal itu. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu melakukannya. Bahkan jika kamu memiliki pisau di sekujur tubuhmu dan menembus api dan air, satu kata saja. Dia menepuk dadanya dengan keras, ketulusannya melebihi kata-kata. Guan Qianjun berkata dengan ringan, ini tidak terlalu serius. Karena markas telah memberitahumu, maka bantu aku berkomunikasi dan mendapatkan grup Tianzuan untukku. Aku bisa menggunakannya. Qi Kunlun awalnya tersenyum cerah, tapi tiba-tiba, senyum itu membeku di wajahnya. Wajahnya, dan rahangnya hampir terjatuh. Dia tergagap, Koko adalah tertinggi, ini. Grup Tianzuan adalah salah satu dari 2 raksasa di dunia bisnis Yunhai, dengan aset melebihi 100 miliar, ini. Akuisisi. Saya khawatir itu tidak akan terjadi semudah itu kan. Dan, kalaupun ada uang pun mungkin tidak akan cukup untuk membelinya. Bahkan Yang Maha Agung pun tidak sehebat itu, bukan? Guan Qianjun menepuk pundaknya, datang dan temui aku setelah kamu selesai. Dia berbalik dan berjalan kembali ke toko Barbie yang sangat tinggi. Melihat punggungnya, Qi Kunlun benar-benar tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Bab 12. Raksasa bisnis yang bernilai lebih dari 100 miliar bukanlah segelintir daun bawang di pasar basah. Tak berdaya, Qi Kunlun hanya bisa menelepon kantor pusat. Setelah mendengarkan narasinya, seorang bos di sana terdengar agak membosankan. Supreme ingin mengakuisisi grup 100 miliar. Ini. Qi Kunlun menghela napas, bagaimana kalau
saya akan melakukannya pergi dan mohon pada Yang Maha Kuasa, jangan membeli yang sebesar itu, bahkan yang bernilai miliaran pun tidak apa-apa. Kamu bercanda. Seorang bos segera berteriak. Itu Yang Maha Tinggi, satu-satunya artefak di negara ini. Itu bernilai miliaran. Apakah Anda akan menidurinya? Maksud saya, mengapa Yang Maha Tinggi hanya ingin memperoleh ratusan miliar? Itu bukan apa-apa. Jika dia bersedia, tidak masalah jika memiliki beberapa triliun. Ini permainan yang terlalu kecil. Tapi, mungkin Yang Agung mau mulai dari yang kecil, nggak apa-apa. Aku juga takut kalau Yang Agung jadi warga biasa. Sepertinya dia punya rencana. Baiklah. Saya akan segera kasih koneksinya dan dana untuk membeli kelompok kecil bernama Tianzuan itu, laporkan kepada yang tertinggi dan lihat apa langkah selanjutnya. Qi Kunlun tercengang lagi. Apakah terlalu kecil untuk memperoleh 100 miliar buaya raksasa? Apa nama kelompok kecil bernama Tianzuan ini? Ternyata Supreme bisa bermain seperti ini. Qi Kunlun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Guan Qianjun berjalan kembali ke toko Barbie dan berkata kepada Qian Qian sambil tersenyum, sayang, kami tidak akan membeli 600.000 Barbie ini untuk saat ini, tapi ayah berjanji kepadamu bahwa kami akan membelinya dalam 2 hari. Oke, ada lagi tawa. Wajah kecil Qian Qian memerah, dan dia tiba-tiba berteriak, jika kamu tidak menyombongkan diri atau berbohong, kamu akan mati. Pernahkah kamu melihat begitu banyak orang yang menertawakan kami? Aku tidak menginginkan apapun. Selama kamu tidak membual dan berbohong, kamu akan mati. Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Kalau tidak, aku tidak akan pernah keluar bersamamu lagi, dan aku akan dipermalukan olehmu. Bayi kecil yang lucu itu sangat marah hingga dia meledak air mata. Petugas itu hanya tertawa lebih keras, nak, ayahmu tidak terlalu sombong dan belum mencapai level tertinggi. Apakah kamu ingin tahu seperti apa level tertinggi itu? Saat dia mengatakan ini, dia tertawa sendiri. Jika ayahmu tidak berani menyombongkan diri tentang level tertinggi, maka seseorang memberinya 600.000 boneka Barbie ini. Hei, kamu pembual, sombonglah sekuat tenaga. Kamu belum cukup mabuk. Dia menatap Guan Qian, berteriak dengan arogan. Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari belakang, Anda telah menyinggung pelanggan terhormat dan telah dipecat. Petugas itu tiba-tiba menoleh dan hendak menegur, tetapi kemudian dia tercengang dan dengan cepat menundukkan kepalanya, Bos, Anda. Kamu ingin memecat aku. Kenapa? Saat dia berbicara, air mata hampir jatuh. Alasannya, aku baru saja memberitahumu. Orang yang berbicara adalah Fang Yuan. Dia menatap Guan Qianjun dalam-dalam, lalu mengambil boneka Barbie peringatan 40 tahun The Beer senilai 600.000 di sebelahnya. Berjongkok di depan Qian Qian. Sayang, ayahmu tidak membual, dia juga bukan pembohong. Dia benar-benar mampu membelikan boneka ini untukmu, tapi dia tidak punya banyak uang. Bibi percaya padanya. Jadi, pertama-tama, boneka ini untukmu, ambillah. Fang Yuan memberikan boneka Barbie senilai 600.000 kepada Qian Qian, yang memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Sebelumnya, putri sulung keluarga Fang sangat meremehkan Guan Qianjun dan bahkan mengira dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tetapi, bahkan Dewa Perang Persiapan pun berlutut padanya. Fang Yuan tahu betul keberadaan Qi Kunlun. Satu-satunya raja perang yang dihasilkan kota Yunhai dalam 10 tahun terakhir, reputasinya berada pada puncaknya, dan sekarang dia telah dipromosikan menjadi Dewa Perang Cadangan. Masa depan tidak terbatas, dan di kota Yunhai, kota ini akan sangat populer, dan semua bintang akan mendukung bulan. Dia bukan orang bodoh, apalagi orang gila, jadi orang yang dia berlutut pasti bukan masalah kecil. Tertinggi. Fang Yuan bukan orang bodoh. Namun orang-orang di sekitar kita adalah keledai yang memandang rendah orang lain. Misalnya, petugas berkata dengan cemas, Bos, ada apa denganmu? Orang ini hanya pengumban. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 6.000 yuan, apalagi 600.000 yuan. Kenapa kamu bodoh? Pelanggan itu, Nona Fang selalu sangat cerdik dan telah membangun bisnis besar. Apakah Anda bingung sekarang? Dia sedikit bodoh, tapi dia sebenarnya memberikan 600.000 yuan untuk menyelamatkan toko. Petugas itu juga berkata, orang ini membual tidak cukup besar, biarkan aku pergi. Dia tidak perlu menyombongkan diri, Nona Fang benar-benar memberikannya kepadaku. Apa-apaan ini? Semua orang kaget dan lucu. Fang Yuan berkata dengan dingin, kamu begitu meremehkan orang lain, kamu telah dipecat. Ayo pergi. Petugas, ini. Fang Yuan berdiri, menepuk kepala kecil Qian Qian,
dan melihat sekeliling, dengan segala hormat, semua orang yang hadir di sini telah kehilangan penglihatannya, tetapi saya tidak akan memberitahu Anda alasannya. Dia menatap Guan Qianjun lagi dan bertanya dengan sopan, "Halo, nama saya Fang Yuanyuan, dari toko ini." "Bos, apakah Anda tidak keberatan memberitahu nama keluarga Anda?" Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. "Anda bahkan tidak tahu siapa mereka, jadi Anda hanya berusaha menyenangkan mereka. Berikan saja 600.000 yuan. Nama keluarga saya Guan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan mengirimkan kembali 600.000 yuan dalam 2 hari." Guan Qianjun berkata dengan tenang, meraih tangan Qian, dan tiba-tiba tersenyum seperti bunga. "Sayang, apakah kamu puas? Kalau begitu ayo pergi." Fang Yuanyuan, hah. Tiba-tiba dia merasa sedikit marah. "Bahkan jika Anda adalah orang yang hebat, Anda tidak boleh terlalu suam-suam kuku, bukan? Saya, Fang Yuanyuan, juga putri dari keluarga besar. Saya menunjukkan kebaikan kepada Anda seperti ini, tetapi Anda sebenarnya tidak peduli." Qian melepaskan tangan Guan Qianjun lagi dan dengan hati-hati meletakkan kembali Barbie mewah seharga 600.000 yuan di atas meja. Dia berkata dengan lembut, "Itu terlalu mahal. Aku tidak menyukainya." Faktanya, Qian menyukai yang di dekat pintu yang terbaik. Dia berbalik, berlari ke pintu, mengambil produk yang baru saja disebutkan oleh petugas, memegangnya erat-erat, mencium wajahnya, dan meniup debu dari rambutnya. Nada suara bayi kecil yang lucu itu penuh dengan cinta dan belas kasihan. "Sayang, kamu tidak punya ayah atau ibu jadi kamu sangat menyedihkan. Lehermu bengkok, lenganmu hampir patah, dan tidak ada yang mau menerima kebaikan menjagamu. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kakak akan menjagamu." Saat dia mengatakan itu, wajah mungilnya dipenuhi cahaya. Melihat adegan ini, Guan Qianjun tidak bisa menahan tawa, tapi dia juga sedikit sedih. Qian tiba-tiba menoleh ke arahnya, "Hei, 200 yuan, apakah kamu mampu membelinya?" Guan Qianjun mengangguk dengan cepat, mencari-cari di sakunya, dan akhirnya mengumpulkan 200 yuan. Meskipun dia mendapatkan uang besar lagi, dia menerima tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya, tapi ekspresinya tetap tenang dan tenang. "Serahkan uang itu kepada Fang Yuanyuan." Nona Fang ingin menangis sedikit. Mengapa ayah dan anak perempuannya begitu aneh? Tepat ketika dia hendak mengatakan tidak, Guan Qianjun sudah menaruh uang itu ke tangannya dan berkata dengan tegas, "Tidak peduli apa, aku berhutang budi padamu. Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku." Dengan itu, dia berpegangan. Tangan Qian berjalan keluar. Qian masih tidak ingin dia memegang tangan kecilnya, jadi dia menariknya dengan sekuat tenaga, memeluk Barbie seharga 200 yuan itu erat-erat, tersenyum lebih cerah dari bunga, bernyanyi dengan keras, dan berlari ke depan sambil melompat. Melihat punggungnya, Guan Qianjun sedikit sedih, tapi juga sangat bahagia. "Putriku akhirnya bahagia. Membesarkan bayi tampaknya lebih menyenangkan daripada memimpin pasukan berperang." Saat melihat punggungnya, Fang Yuanyuan merasa linglung. Apa yang baru saja dia katakan masih terngiang-ngiang di benaknya. Ketika Anda menemui kesulitan, bisakah Anda menemuinya? Meskipun Fang Yuanyuan sekarang tahu bahwa Guan Qianjun tidak sederhana, dia masih tidak tahu bobot kalimat ini. Bersambung.